نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Melanjutkan bahasan kitab Khulasat Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih dalam pembahasan tahun ke-5 dari hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pembahasan yang terakhir kita bahas adalah kejadian hadithatul ifk atau hadithul ifk. Kejadian kabar atau penyebaran kabar bohong mengenai salah satu dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu kejadiannya bagaimana kita bahas, yaitu pada kembalinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari peperangan apa namanya? Ghazwatu atau peperangan Banil Mustalik, ya, peperangan Banil Mustalik. Dan kenapa Sayyidatuna Aisyah terlambat dari rombongannya? Itu disebabkan ada hilangnya atau kalungnya daripada Sayyidah Aisyah. Kemudian dia kembali ke tempat dan dia mencari kalung tersebut, sehingga orang-orang rombongan mengira bahwa Sayyidah Aisyah sudah naik ke atas onta ataupun tunggangannya tertinggal. Lalu kemudian ada sahabat yang menemukan Sayyidah Aisyah yang bernama Safwan ibnul Mu'attal. Dia menemukan Sayyidah Aisyah lalu membawanya kembali kepada rombongan. Kemudian terjadilah ketika mereka sampai, orang-orang munafikin luaskan tentang kedustaan mereka, yaitu dituduh Sayyidah Aisyah dengan tuduhan yang tidak layak, sehingga atau sampai terjadi hal yang sangat meragukan Nabi SAW. Dan bahkan banyak orang-orang sudah menuduh zina terhadap Sayyidah Aisyah, sehingga ketika Rasulullah SAW atau ketika turunnya wahyu dari Allah menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah adalah tidak bersalah, maka Rasulullah SAW mencambuk orang-orang yang terbukti menuduh dengan tuduhan zina, yaitu namanya hukuman qadhf namanya. Qadhf adalah ketika seseorang menuduh orang lain dengan perbuatan zina dan dia tidak memiliki bukti, tidak memiliki saksi, maka dihukum dengan dicambuk 80 kali cambukan. Kemudian yang terjadi juga pada tahun ke-5, yaitu pembahasan kita hari ini. Qala musannif rahimahullah taala wa damana fa bi wa fi darain anqala ghazwatul khandaq. Peperangan Khandaq atau Parit. Fi sanatil khamisati hadathat ghazwatul Khandaq. Pada tahun ke-5 hadathat terjadi ghazwatul Khandaq, peperangan Khandaq. Yaitu dinamakan karena sesuatu yang paling menonjol adalah terjadinya penggalian atau parit yang menahan pasukan musuh untuk sampai kepada kota Madinah. Wa tusamma, dan dinamakan juga peperangan tersebut bil Ahzab, dengan peperangan Ahzab. Ahzab artinya, yang arti Ahzab adalah perkumpulan perkumpulan ya. Orang-orang yang berkumpul itu namanya hizb. Hizb itu kayak kita partai. Bahasa kita sekarang ini namanya partai. Sepertinya partai-partai yang bersatu, atau bukan partai maksudnya. Ya, bukan seperti partai yang kita sekarang. Maksudnya perkumpulan beberapa atau banyak daripada kabilah-kabilah dari Arab dan juga dari golongan Yahudi yang bersatu untuk memerangi Rasulullah SAW. Katanya li'anna, karena kathiran banyak min qabailil Arabi wal Yahud, daripada kabilah suku-suku al-Arab dari golongan Arab
wal Yahud dan juga suku orang-orang Yahudi, ijtama'u mereka berkumpul bersatu li muharabatil muslimin, li muharabah untuk memerangi al-muslimin, orang-orang muslim. Wa hasaru al-Madinah dan mereka mengepung, hasaru mengepung al-Madinah, kota Madinah. Wa kana adaduhum dan di saat itu adaduhum jumlah mereka ya 10,000 10.000 rajulin laki-laki yar'asuhum yang mengepalai mereka atau memimpin pasukan tersebut, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Ya. Fahafara nabiyyu maka Nabi SAW menggali Nabi SAW haulal Madinah di sekitar kota Madinah khandagan parit. Ya. Bi isyarati Salman al-Farisi, bi isyarat dengan disebabkan atau dengan musyawarah atau pendapat masukan Salman al-Farisi, yang seorang yang bernama Salman al-Farisi. Khaufan minal hujum, karena takut daripada serangan. Minal hujum serangan. Wastamarra al-hisar dan berkelanjutan al-hisar, yaitu pengepungan di kota Madinah terhadap kota Madinah 15 yauman 15 hari. Ila an tafarraqat sampai tafarraqat, yaitu terpecah belah kalimatul ahzab, kesatuan daripada al-ahzab, yaitu suku-suku yang bersatu. Ya, kita artikan dulu dia. Wa sallatallahu alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala sallata itu apa ya? Sallata. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, menurunkan kepada mereka, gitu aja tulisnya. Walaupun kalimat sallata bukan menurunkan, tetapi maknanya gitu, menurunkan kepada mereka, kepada orang-orang kafir, maksudnya mereka itu, rihan syadidan, angin yang keras, tiupan yang tertiup dengan keras. Wa junudan, dan pasukan-pasukan lam yarauha, yang mereka tidak melihatnya. Qala'at, yang mengangkat atau merobohkan, autadahum apa namanya, sesuatu yang watad, apa ya, jadi kemah-kemah mereka tuh diikat dengan sesuatu kan ya, dipatok ya, nah itu sakanya atau patokannya itu terangkat. Autad berarti saka-saka atau pengikat daripada kemah. Wa kafa'at gudurahum, dan membalikkan atau menjatuhkan, kafa'at gudurahum, kidir-kidir mereka. Gidir ya namanya bahasa Indonesia. Gidir alat tempat untuk masak. Gudurahum. Wasaffat alaihimut turab, dan tanah pun menimbun mereka. Turab yaitu debu. Waramathum bil hasa, bahkan mereka terpukul atau terkena daripada bebatuan kecil-kecil karena kerasnya angin, ya. Faharabu min lailatihim, faharabu, maka mereka lari, kabur, min lailatihim, di malam mereka itu. Masya Allah, singkat padat selesai ceritanya. Padahal kejadiannya panjang lebar. Yaitu diawali ketika orang, kita udah tahu tuh ceritanya ketika Nabi SAW ada peperangan Uhud, setelah itu ada Badr yang terakhir,
Orang-orang musyrikin berarti sudah nggak kuat untuk memerangi dulu nih sekarang. Mereka nggak punya pasukan. Nah, ada golongan dari golongan Yahudi, mereka masih punya dendam yang mereka itu pernah diusir dari kota Madinah, yang berkhianat terus diusir. Salah satunya Bani Nadir yang diketuai oleh Huyai bin Akhtab. Nah, ini dia itu nggak terima bahwa mereka diusir dari kota Madinah, mereka ingin mengembalikan dari aset mereka dan mereka miliki. Dia datang ke orang-orang musyrikin Makkah, bilang bahwa kami golongan Yahudi yang ada di sini, yang semuanya tuh Bani Quraidah, Bani Nadir dan yang lainnya, ya mereka akan bersatu dengan kalian. Kalau kalian mau, kita akan serang Madinah. Kalian setuju? Wah, orang Makkah kebetulan memang kita lagi cari kekuatan untuk menyerang. Kalian mau? Iya, terima. Ya. Mereka bersatu. Satu lagi, mereka nggak cukup golongan itu aja. Mereka cari setiap kabilah-kabilah yang kira-kiranya mereka setuju untuk ikut andil perang, memerangi kota Madinah. Terus dipersatukan. Ya, persatuan bangsa-bangsa ini. Persatuan disatukan. Mereka menyatukan kekuatan untuk menyerang kota Madinah dan menghabiskan kota Madinah. Semua yang ada di kota Madinah habis. Biar Islam udah nggak ada lagi. Nabinya sama semuanya dengan satu kali serangan dengan pasukan yang begitu banyak. Ya, bayangkan 10.000 pasukan terkumpul di saat itu. Ya, pasukan Nabi cuma berapa ribu aja. Nggak bakalan kuat untuk menghadang sekian banyaknya orang. Ya. Lalu ketika mereka sudah berkumpul, sudah bersatu dengan kekuatan mereka, setiap kabilah bawa sekian ribu, yang ini 1.000, yang ini sekian, yang ini beberapa ribu. Ya, diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Mereka datang menuju kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW mendengar kabar bahwa mereka bersatu dengan satu kekuatan untuk menyerang kota Madinah, Rasulullah musyawarah dengan para sahabat. Ini orang-orang pada mau datang, pada mau nyerang kita dengan pasukan yang begitu banyak. Gimana nih enaknya? Kita datang keluar, kita perangi mereka langsung aja, atau ada taktik lain? Para sahabat ada yang ngasih begini, ngasih pendapat begini. Salah satunya Sayyidina Salman Al-Farisi yang sudah memeluk Islam dari negeri Faris, Persia aslinya. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau yang kayak begitu biasanya di tempat kita, kalau ada pasukan yang kita nggak bisa lawan, maka kita menggali parit untuk sebagai benteng. Daripada kita bangun benteng, lebih mudah gali parit. Bangun benteng perlu waktu lebih banyak. Kita gali itu parit. Artinya pasukan berkuda nggak bisa. Dan kalau udah mereka macam-macam ingin menerobos, kita bisa lempari dengan panah. Mereka nggak bisa gerak jadinya. Nah, pergerakan mereka sulit karena jauh. Kalau mereka mulai maju misalnya, mereka dipanahi. Kan susah mereka untuk naik. Rasulullah setuju dengan pendapat tersebut. Ya sudah, kata Rasulullah, ayo kumpulkan kalian semua, ayo kita tenaga kita untuk kita menggali. Dan kebetulan di saat itu para sahabat masih belum memiliki alat-alat yang memadai, ya, alat seadanya. Juga mereka nggak biasa dalam kerjaan menggali seperti itu. Dan tanah kota Madinah itu keras. Dan kebetulan kota Madinah itu memang hanya ada satu pintu masuk. Pintu masuk itu dua, kanan kiri di depan. Lalu bagian belakangnya ada perumahan Bani Quraidah, Yahudi. Dan mereka punya perjanjian damai dengan Nabi. Artinya kalau dari sisi itu nggak mungkin masuk, susah. Karena gerbangnya Bani Quraidah ditutup. Tapi kalau mereka buka ya bisa masuk dari belakang. Dan juga ada perkebunan, ada gunung nggak mungkin. Perkebunan terlalu banyak, kurma, nggak bisa orang nyerang pakai pasukan melalui tempat tersebut. Jadinya hanya ada 2 titik. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, udah garis dari sini ke sini, digaris oleh Rasul sendiri. Dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini lebar sekian, yang ngerjain sekian orang. 5. Yang ini tugas sekian orang, digaris semuanya. Ketika Rasulullah melihat para sahabat letih dan capek dalam bekerja, Rasulullah ikut andil dalam pekerjaan tersebut. Ikut ngambil tanah, ngangkat tanahnya. Waktu diambil kan digali, tanahnya diambil, dipindahkan tempat lain. Rasulullah ikut sambil membawakan beberapa syair. Dan kebetulan di saat itu musim dingin. Kota Madinah kalau musim dingin repot, berat, orang capek
maksudnya dinginnya banget. Nah, di situ Rasulullah SAW ikut menggali. Dan di saat itu timbullah beberapa orang-orang munafikin, dia merasa, wah gimana ini, katanya kita hak, kita yang benar, kok kita yang kalah, kok janjinya kita bakal menang, kita bakal, sekarang kita diserang, kita nggak tahu bagaimana keadaan kita besok. Malah bukan ikut kerja, malah bikin orang ragu dan bikin orang goyang. Udah gitu Rasulullah SAW pernah ketika para sahabat menggali, ada batu keras, batu keras ya, nggak bisa dipecahin. Usahakan dengan pecahan mereka, dengan palu yang mereka miliki, alat yang mereka miliki, nggak bisa memecahkan batu tersebut. Mereka datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini garis yang kau gariskan, ini ada batu di sini. Gimana ini? Apa kita pindah, ambil tempat lain gitu lebih gede atau gimana? Terus Rasulullah, saya akan datang ke situ. Rasulullah datang, mana palunya? Ambil Rasulullah palunya, dipukulkan oleh Rasul dengan satu pukulan, sepertiga batu tersebut jadi debu, langsung pecah. Dan ketika dipukul tersebut keluar cipratan api. Kadang-kadang batu kalau dipukul itu bisa keluar cipratan ya. Keluar cipratan seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan Allahu Akbar, dibuka atau futihat Faris, negeri Persia akan dibuka. Pukul yang ketiga, pecah lagi sepertiganya, dan jadi debu, artinya pecah dengan semuanya. Rasulullah bilang akan dibuka Romawi, futihatir Rum. Yang ketiga futihatil Yaman, akan dibuka Yaman. Orang-orang munafikin bilang apa? Ini orang kenapa ya? Kepada Rasulullah nih, ini orang kita lagi susah, keadaan kita nggak tahu besok diserang sama orang, kita selamat atau enggak. Ini malah ngasih kabar Romawi lah, Persia. Ini Persia, Romawi itu di saat itu negara paling kuat. Kita ngelawan ini aja nggak kuat, apalagi suruh lawan Persia, Romawi, kata dia. Nah, tapi orang-orang muslimin percaya, yakin ya, dengan bisyarah atau kabar gembira yang dibawakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu selesai, dan itu kejadian Sayyidina yang mengundang makan ya, Sayyidina sahabat yang melihat Rasulullah SAW dalam keadaan lapar, mengikat saking kurangnya makanan, Rasulullah sampai mengikat batu di perutnya untuk bekerja biar perutnya nggak kembung, nggak sakit. Jadi ikat batu karena lapar. Ya. Jabir bin Abdullah, Sayyidina Jabir bin Abdullah lihat kayak gitu, Rasulullah lagi lapar nih, aduh, karena pengen ngasih makan, mengundang makan itu. Nah itu, diundang makan, bilang sama istrinya, ada makanan nggak di rumah? Ada, cuman satu sok burt, itu 4 mud, 4 kali ini, sama kambing kecil, ini doang makanan kita punya, bisa dimasakin sekarang. Katanya udah, coba disembelih kambing kecilnya, biar masak, ini juga diadonin. Jadi, saya mengundang Rasulullah SAW dan beberapa orang yang cukup segini. Ya Rasulullah, di rumah ada satu sok dan ada anak kambing kecil. Silahkan ya Rasulullah, engkau dan beberapa orang dari sahabat biar makan di rumah. Akhirnya panggil satu sahabat, panggil semua yang hadir Khandaq di saat itu. Di saat itu katanya kira-kira 700 atau 1000, kisarannya 700.000. Yang gali, yang lagi kerja itu 700 orang misalnya, dia bilang 700, panggil saya, ya ahli Khandaq, hari ini makan siang sama di rumah Jabir bin Abdullah. Katanya bingung nih, kok bisa Rasulullah sadar nggak nih, udah kasih tahu tinggal segitu doang malah panggil semua orang. Ya, dia datang ke istrinya, dia bingung, ini aduh kita pusing nih, kenapa? Rasulullah mengundang semua orang yang ada lagi kerja di situ. Katanya, ente udah kasih tahu tuh Rasulullah bahwa kita cuma punya segitu? Katanya, iya, kasih tahu Rasulullah kita cuma punya sok dan punya kambing kecil. Undang orang-orang sekitar berapa orang yang cukup segitu. Katanya, kalau udah Rasulullah tahu, udah biarin aja Rasulullah yang nanggung. Kenapa kita bingung? Rasulullah yang nyuruh kok. Tuh lihat yakinnya para sahabat tuh, nggak keder ya. Wah gimana nih cara? Enggak, udah Rasulullah bilang. Tahu mereka, dia yang bakal itu. Maka Rasulullah SAW bilang kepada Jabir sebelum pulang, ente bilang ke istri, itu makanan masakan yang ada dagingnya ditutup.
udah masakannya biarin, jangan dibagi, jangan dituang. Dan ajin ataupun adonannya yang sudah jadi, yang tinggal dibikin roti, itu tutupin. Jangan dibuat roti dulu sampai Anda datang. Dan suruh istrimu manggil tetangga-tetangga yang bisa bantuin untuk bikinin roti. Biar cepat kerjaan. Suruh panggil orang-orang lagi bantuin bikin roti. Kata dia, sok doang, itu sih Anda sendiri selesai. Kata enggak, ya udah nurut, panggil berapa orang untuk bantu masak, bikin roti. Rasulullah masuk, mana itunya gidirnya di sini. Rasulullah kasih, Rasulullah tutup dan Rasulullah ambil sebagian dari itu bikin roti. 1, 2, 3 berapa orang? Panggil 10 orang. Lu masuk, langsung dituang, makan 10 orang. Langsung dibikin lagi, sambil bikin, langsung 10. Selesai makan bangun, yang lain lanjut 10 lagi, 70 kali 10 kalau 700 orang. Sampai selesai. Makan semua, semua udah makan, udah. Tinggal siapa yang belum? Tinggal Jabir bin Abdullah sama udah tinggal engkau dan orang-orang di rumah. Udah, ini bagiin lagi ke tetangga-tetangga. Bagiin lagi. Dibuatkan lagi tetangga. Dilihat itu masih utuh sama kayak pertama. Masih. Sampai Rasulullah makan, Sayyidina Jabir bin Abdullah dihabiskan dengan dibagikan kepada orang-orang. Dia kenyang semua. Jadi hakikat yang ngundang siapa tuh sebenarnya? Jabir apa Rasulullah yang ngundang makan? Ngundang makan Rasulullah sebenarnya, cuman melalui Jabir. Nah, begitu. Tapi itu di Khandaq, kejadian yang sangat menyedihkan dan sulit, ya. Sampai-sampai dalam Al-Quran disebut, ya, bahwa kejadian dalam perang Khandaq itu luar biasa. Idzaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir. Sampai hati itu sampai kepada sini, artinya takut bener-bener. Semua orang takut, khawatir. Semua musuh dari sini, dari belakang, dari samping. Kenapa yang membuat mereka takut? Ketika sudah selesai Khandaq, 15 hari, di saat 15 hari ini, mereka paling takut dari Bani Quraidah, dari orang-orang Yahudi yang ada di belakang mereka. Takutnya mereka berkhianat, membuka pintu untuk orang-orang yang pasukan menyerang itu, habis. Nah, ketika itu Rasulullah utus pasukannya, salah satu orang coba cek Bani Quraidah ini mereka berubah nggak? Ketika itu, sebelum itu ada itu tadi tuh Huyai bin Akhtab datang ke Bani Quraidah. Ayo bukakan pintu. Nggak bisa, nggak usah, nanti bakal bikin kita. Udah, akhirnya dibilang, nih sekarang ini mereka akan bersatu, satu kesatuan. Kita akan menang, kita ambil alih negeri kota Madinah. Udah, sampai mereka mau untuk mengkhianati Nabi SAW untuk membukakan nanti pintu. Ketika Rasulullah mendengar hal tersebut dan bahwa Yahudi yang ada di kota itu, mulai takut para sahabat. Karena satu-satunya pintu sudah. Gitu. Kalau dari awal ada serangan-serangan, ya. Ketika mereka orang-orang Quraisy ngelihat, ada Khandaq begini, kita nggak pernah lihat nih. Jadi nggak ada persiapan untuk melawan Nabi SAW dengan keadaan seperti itu. Sebagian dari mereka ada yang berusaha untuk nyebrang. Salah satunya Amr bin Wud yang dia meloncat, dan juga anaknya Abu Jahal, Ikrimah ibni Abi Jahal, ya. Dia loncat bisa sampai, kudanya hebat, kuat, dan pas tempatnya itu yang sempit, ya, bisa diloncati. Salah satunya Amr bin Wud menantang untuk mubarazah, untuk duel satu-satu, dilawan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tadinya nggak ada yang berani maju. Siapa yang mau melawan Amr bin Wud? Dan sahabat pada diam. Sayyidina Ali, ana ya Rasul. Ana yang maju. Kata Rasulullah, lah, ini Amr ya Ali. Ini Amr nih, wah anak Ali. Dia Amr anak Ali. Anda berani? Bisa ya Rasul. Nanti dulu. Kan ibarat siapa yang mau lawan? Pada diam. Sayyidina Ali bilang, ana ya Rasulullah. Akhirnya dia bilang, ya sudah. Rasulullah pakai ikan imamah, satu itu ilbas, lalu didoakan oleh Nabi SAW. Ayo. Ketika Sayyidina Ali datang ke dia, dia bilang, siapa ini? Ali bin Abi Thalib. Lah, katanya ini masih anak-anak, masih kecil, dan juga ada ayahmu ini saya punya, orang tua dia. Saya punya hubungan dekat dengan ayah. Jangan ente deh, yang lain coba. Katanya lah, lakin negatif. Ana berani ngelawan ente. Ana yang lawan. Akhirnya perang, yaitu duel dengan pedangnya, sampai Sayyidina Ali yang
memenangkan daripada pertempuran itu. Terbunuh Amr bin Wud di situ. Ketika Amr bin Wud terbunuh, semuanya pada goyang tuh, yang pada nyerah, pada balik lagi, kembali. Setelah itu sudah nggak ada yang berani ngelewatin batasan itu. Jadi ada peperangan, yaitu dengan cara saling panah, ya, saling melempar. Salah satu sahabat ada Sa'ad bin Abi Waqqas kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan Sa'ad bin Mu'ad, atau Sa'ad bin Mu'ad. Ya, namanya Sa'ad, lupa binnya siapa. Yaitu yang terkena di salah satu tempat yang bisa sendinya gitu, urat nadi, ya, urat nadinya, sehingga kalau nggak salah di bagian tangannya, di urat nadinya itu bocor, lepas, sampai dia diikat dan dirawat, sampai dia berdoa, ya Allah, jangan sampai aku mati, meninggal, sampai aku bisa balas dendam kepada Bani Quraidah, karena kejadian-kejadian ini semua gara-gara Bani Quraidah kita jadi lemah. Bani Quraidah itu yang tadi, Yahudi dan dia punya hubungan dekat dengan mereka. Artinya tadinya teman, kok bisa khianat, keselnya gitu. Akhirnya dia dirawat. Nah, setelah Bani Quraidah mau berkhianat dan diketahui bahwa mereka berkhianat, bingung semuanya. Gimana ini? Subhanallah, ya. Ada seseorang yang memang Allah Subhanahu wa taala kalau udah mau turunkan pertolongannya, datang seseorang dari golongan orang-orang yang memerangi, dia memeluk Islam. Datang kepada Rasulullah. Siapa gitu? Namanya bin Mas'ud, ya. Fulan bin Mas'ud gitu. Bukan Ibnu Mas'ud yang biasa itu. Seorang itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah memeluk Islam. Kira-kira apa yang saya bisa bantu? Rasulullah, ini satu orang mau bantu apa? Tapi kalau bisa itu buat mereka itu goyang. Persatuan mereka biar goyang. Karena pertempuran adalah khud'ah, yani boleh kita membuat tipuan untuk mereka tidak bersatu lagi. Kata, ya udah ya Rasulullah, saya akan usahakan. Dia datang ke Bani Quraidah, dikenal sama Bani Quraidah, memang orangnya punya hubungan dekat dengan Bani Quraidah. Datang ke situ, Bani Quraidah ini yang ada di Madinah. Baik Bani Quraidah, saya mau datang, ada pembicaraan penting. Ngobrol-ngobrol sama mereka, saya punya nasihat, satu ucapan, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Kalian nih sekarang dalam keadaan risiko yang paling tinggi, kalian Bani Quraidah. Kenapa? Kalau mereka bisa nyerang dan bisa menang, mereka untung, kalian juga untung. Tapi kalau mereka nggak bisa nyerang, nggak jadi, mereka pulang, kalian habis, katanya, rugi kalian. Jadi kalian harus punya sesuatu yang bisa meyakinkan kalian bahwa mereka nggak bakalan balik sampai menang. Oh, nasihat bener kan? Oh iya, bagus. Terus gimana caranya? Caranya gini, minta dari mereka jaminan 70 pemuda berharga mereka dari kabilah, setiap kabilah 70 orang, biar jadi tawanan, artinya ditahan di sini. Jadi mereka kan nggak mungkin ninggalin keluarga mereka di situ, tetap perang. Bagus, cakep. Itu pendapat bagus. Terus kemana? Dia pergi ke orang-orang Quraisy. Hai Quraisy, saya punya ucapan sesuatu, jangan kasih tahu siapa-siapa. Nasihat. Sepertinya Bani Quraidah ini sudah nggak jadi lagi membantu kalian. Mereka menyesal. Mereka takut kepada Muhammad karena mereka mau buka pintu tadinya. Mereka nyesal, nggak jadi. Dan saya dengar-dengar mereka ini mau membuktikan penyesalan mereka dengan cara mau mengambil 70 pemuda kalian untuk diberikan kepada Muhammad sebagai tanda bahwa mereka sudah menyesal. Artinya kita balik lagi gitu dalam begitu. Berarti mereka khianat kepada kita. Kok bisa? Ya, tapi lihat aja nanti mereka bakal minta. Benar. Mereka datang ke sana. Ayo Bani Quraidah, besok kita akan menyerang. Itu malam Sabtu. Besok kita akan serang, 1 kali serangan. Kalian buka pintu ya besok. Wah, kata Bani Quraidah, ntar dulu. Besok itu hari Sabtu. Kita Sabtu nggak bisa perang. Takut mereka. Kalau Sabtu, biasanya kalau kita Sabtu bakal musibah. Terus juga kita nggak mau buka pintu gitu aja. Kita mau minta 70 orang dari kalian, pemuda-pemuda kalian sebagai jaminan untuk kita. Mereka dengar, oh minta 70 orang, bener nih. Berarti ucapan tuh orang yang tadi datang kemarin, bahwa mereka bakal meminta 70 orang untuk dijadikan tebusan kepada Nabi Muhammad,
itu berarti benar. Rasulullah, satu orang datang ke sana, cek keadaan. Lihat aja, jangan berbuat apa-apa. Satu orang ke sana sampai melihat dalam keadaan gelap, apa sih mereka mau ngapain? Oh, udah, kata Abu Sufyan, saya akan pulang. Pokoknya udah, ini nggak ada gunanya. Yang ini berkhianat, yang ini nggak gini. Semuanya nggak bakal ini. Angin sudah begini. Keadaan kita ini rugi. Berhari-hari kita cuma makan minum di sini nggak ada gunanya. Wah, pokoknya hasil Abu Sufyan mau pulang. Katanya nggak pulang, dia balik lagi. Yang mengintai mata-mata, ya Rasulullah, mereka sudah siap untuk pulang. Alhamdulillah. Subhanallah, mereka semua pulang sendiri. Rasulullah SAW udah selesai pulang itu, kata Rasulullah, salah satu yang Rasulullah bisyarahkan atau berikan kabar gembira kepada para sahabat ketika mereka menggali, kata Rasulullah, la yaghzuna ba'dal yawm. Setelah hari ini mereka nggak bakalan memerangi kita. Udah, ini terakhir. Mereka memerangi kita, mereka yang datang itu terakhir. Setelah ini kita yang datang. La yaghzuna ba'dal yawm. Udah, setelah hari ini nggak bakalan mereka nyerang lagi. Dan subhanallah, benar. Sudah setelah itu terjadi Sulhul Hudaybiyah, Fatah Mekah, habis itu terbuka oleh kepada Nabi SAW, kabilah Arab semuanya, dan bahkan Rasulullah sempat mengutus surat kepada para raja-raja yang lainnya, yang di luar kota atau negeri Arab. Nah, ini kejadian namanya perang Al-Ahzab atau Khandaq. Jadi kalimat Al-Ahzab, dan sampai ada surat dalam Al-Quran namanya Suratul Ahzab. Dalamnya ada cerita itu sedikit daripada kejadian, dan orang-orang ketika Bani Quraidah ini pada takut semua, pada takut, ya, bisa habis kita katanya. Dan mereka benar-benar khawatir. Yang munafikun mengatakan apa? Ma wa'adanallahu wa rasulillah ghurura. Wa idh tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasulillah ghurura. Saking beratnya itu cobaan, sampai-sampai orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah hatinya, punya penyakit tadi, enggak munafik tapi masih lemah hatinya, ma wa'adanallahu wa rasulullah ghurur. Tidaklah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kecuali dusta belaka. Sampai segitunya tuh ya. Kejadian benar-benar membuat mereka takut, tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongannya untuk mereka, dan setelah itu udah mereka diusir atau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang turunkan, ya. Jadi kemenangan itu nggak ada yang tahu jalannya dan caranya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang benar-benar melakukan apa yang dia bisa, lalu nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan turunkan pertolongannya. Kalau memang kita sudah bersandar benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hakada peperangan Ghazwat Khandaq. Nanti ada Ghazwat Bani Quraidah selanjutnya itu, yaitu Bani Quraidah tuh orang-orang Yahudi yang berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu nanti mereka itu dikepung oleh Rasulullah SAW karena khianat mereka, sampai mereka kebanyakan dari mereka yang laki-lakinya dibunuh karena mereka berkhianat dan membantu perkhianatan, dan yang lainnya. Nanti kita akan lanjutkan lagi insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam.